Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pemasaran 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan saya Amalia Tasya NIM 251, Gading Dian Panjalu NIM 223, Halim Ganda Aprilia NIM 252, Fikri Kurniawan NIM 289. Model regresi dengan respon kualitatif. Karakteristik respon kualitatif. Seringkali dalam suatu survei kita berhadapan dengan peubah kualitatif yang mempunyai skala pengukuran nominal atau ordinal. Nilai-nilai peubah respon kualitatif ini terbatas atau limited dependent variable. Bahkan sering hanya bernilai dua kemungkinan saja. Misalnya, apakah seseorang memilih mobil atau tidak, memilih atau tidak dalam pilkada, punya penyakit jantung koroner atau tidak, dan masih banyak contoh lainnya. Peubah kualitatif yang hanya mempunyai dua kemungkinan nilai ini disebut dengan peubah biner. Meskipun logis, kita memperkirakan suatu hubungan langsung antara pendapatan dan perilaku pembelian, namun kita tidak dapat yakin apakah masing-masing konsumen dengan pendapatan tertentu pasti akan membeli produk. Oleh karena itu, tujuan model pilihan kualitatif adalah untuk menentukan peluang bahwa individu dengan karakteristik tertentu akan memilih suatu pilihan tertentu dari beberapa alternatif yang tersedia. Jika pilihannya hanya ada dua alternatif, disebut dengan model pilihan biner. Jika respon VAR terikat adalah kontinu, maka analisis regresinya biasa. Tetapi jika respon VAR terikatnya adalah kategorik, maka analisis regresinya logistik atau model probabilitas linear, model logit, serta model probit. Model yang dapat digunakan dalam permasalahan yang variabel respon kualitatif adalah 1. Model probabilitas linear, 2. Model logit, 3. Model probit. Model probabilitas linear. Model probabilitas linear atau linear probability model atau LPM mengasumsikan bahwa terdapat hubungan linear antara variabel independen dan nilai probabilitasnya. Sebagai contoh, variabel respon Y menunjukkan kepemilikan rumah dari suatu keluarga. Dengan Y sama dengan 1 apabila memiliki rumah dan Y sama dengan 0 tidak memiliki rumah. Model regresinya dapat ditulis sebagai berikut. Dengan Y sama dengan 1 jika memiliki rumah, Y sama dengan 0 jika tidak memiliki rumah, X sama dengan 0 pendapatan keluarga. Model pada persamaan sekilas memang seperti model regresi linear, namun variabel responnya bersifat biner dan hubungan antara pendapatan keluarga dan probabilitas kepemilikan rumah bersifat linear. Artinya, semakin tinggi pendapatan sebuah keluarga, maka probabilitas untuk memiliki rumah juga semakin tinggi. Dengan demikian, model di atas disebut sebagai model probabilitas linear. Selanjutnya adalah model logit. Model logit atau logistic regression memperbaiki kelemahan yang ada pada model LPM. Model logit menggunakan fungsi logit. Untuk memahami fungsi logit, digunakan contoh sebelumnya mengenai probabilitas kepemilikan rumah PI berdasarkan tingkat pendapatan XI. Model fungsi probabilitasnya adalah sebagai berikut. PI sama dengan E kurung buka Y sama dengan 1 XI kurung tutup sama dengan beta 1 plus beta 2 XI plus epsilon I. X adalah pendapatan keluarga, sedangkan Y sama dengan 1 adalah keluarga yang memiliki rumah. Jika persamaan 7.2 diubah menjadi PI sama dengan E kurung buka Y sama dengan 1 XI kurung tutup sama dengan 1 per 1 plus E pangkat min kurung buka beta 1 plus beta 2 XI kurung tutup dengan Z sama dengan beta 1 plus beta 2 X. Maka persamaan 7.3 dapat disederhanakan menjadi PI sama dengan 1 per 1 plus E pangkat min Z sama dengan E pangkat min Z per 1 plus E pangkat Z.
persamaan 7.4 disebut sebagai fungsi distribusi kumulatif logistik atau model logit. Jika PI adalah probabilitas sebuah keluarga memiliki rumah, maka 1 min PI adalah probabilitas keluarga tidak memiliki rumah dapat ditulis sebagai berikut. 1 min PI sama dengan E pangkat min Z per 1 plus E pangkat min Z sama dengan 1/1 plus E pangkat Z. Demikian dapat dituliskan pula menjadi PI per 1 min PI sama dengan E pangkat Z. Jika persamaan 7.6 dikalikan dengan logaritma natural atau ln, akan menjadi LI sama dengan ln kurung muka PI per 1 min PI kurung tutup sama dengan ZI sama dengan beta 1 plus beta 2 XI. Model logit dapat diterapkan dalam dua kondisi, yaitu pada kondisi data berkelompok dan data individual. Model probit. Terdapat pendekatan lain yang dapat memperbaiki kelemahan pada model LPM, yaitu dengan menggunakan model Cumulative Distribution Function, atau yang biasa disebut dengan CDF, atau sering disebut sebagai model probit, yang biasa disebut probability unit, atau normit, yang biasa disebut normal kumulatif. Untuk dapat memahami mengenai model probit ini, akan digunakan contoh sebelumnya mengenai kepemilikan rumah berdasarkan keluarga tiap bulan. Keputusan sebuah keluarga untuk memiliki rumah atau tidak tergantung pada suatu indeks utilitas yang tidak terobservasi, yang ditentukan oleh besarnya pendapatan per bulan. Nilai utilitas mengekspresikan makin besar pula probabilitas sebuah keluarga memiliki rumah, jika ditulis dalam sebuah persamaan, adalah sebagai berikut. Indeks utilitas memiliki nilai krisis atau disebut juga sebagai threshold level, dapat diestimasi dengan asumsi normal pada probabilitas bahwa LI di mana nilai CD-nya dapat dihitung sebagai berikut. F berdistribusi normal standar dengan CDF sebagai berikut. Dengan demikian, nilai LI didapatkan dengan cara sebagai berikut. Kemudian, untuk mendapatkan LI, jawabannya adalah tergantung apakah datanya berkelompok atau individual. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.